Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 27. Tentu kau benar anakku. Tetapi berhati-hatilah, Arum tidak menyahut. Tetapi ia yakin bahwa yang dikatakan oleh ayahnya itu benar. Kumpeni tentu menggunakan akal yang licik untuk menghancurkan nama lawannya. Tetapi pada suatu saat, Arum terpaksa datang lagi kepada ayahnya sambil berkata, "Ayah, semalam 3 orang perampok telah dibunuh oleh Kumpeni." Ayahnya semula tidak begitu tertarik kepada cerita itu. Namun Arum mendesaknya, "Ayah, jadi bagaimanakah yang sebenarnya menurut ayah? Jika mereka itu benar-benar orang yang diupah oleh Kumpeni, kenapa mereka harus dibunuh sendiri oleh Kumpeni? Apakah kau heran?" "Tentu ayah." Ayahnya memandang Arum dengan tajamnya. Namun kemudian ia tersenyum sambil bertanya, "Coba Arum, pecahkan persoalan yang kau herankan itu. Seharusnya kau tidak saja memiliki kemampuan dalam olah kanuragan, tetapi juga di dalam kecerdasan memecahkan persoalan." Arum menjadi semakin heran. Sambil bersungut-sungut ia bergumam, "Ayah justru berteka-teki." "Bukan berteka-teki. Tetapi sepantasnya kau dapat menebak apakah sebabnya maka hal itu dilakukan oleh Kumpeni." Arum terdiam sejenak, ia mencoba untuk menemukan alasan, kenapa Kumpeni telah melakukan hal itu. Tetapi meskipun untuk beberapa saat ia merenung, namun ia masih belum dapat memecahkannya. "Arum," berkata ayahnya, "jika kau memukul seekor kucing dengan tongkat, kemudian kau melihat pemilik kucing itu datang, maka kau tidak segan-segan untuk melemparkan bahkan mematahkan tongkat itu, agar pemiliknya tidak menuduhmu, bahwa kau sudah memukul kucingnya yang lari terbirit-birit." "Oh," Arum menyahut hampir berteriak, "aku tahu ayah. Kumpeni sengaja membunuh orang-orang upahannya sendiri untuk melenyapkan jejak kelicikannya. Dengan demikian, maka rakyat tidak akan menyangka bahwa Kumpeni telah dengan sengaja mengacaukan perjuangan Raden Mas Said dan juga Pangeran Mangkubumi apabila sampai saatnya ia kehilangan kesabaran dan kehilangan harapan untuk memecahkan persoalan Surakarta dengan damai tanpa menitikan darah lebih banyak lagi." Ayahnya tersenyum sambil mengangguk-angguk. Katanya, "Benar Arum. Demikianlah gambaran dari kelicikan Kumpeni. Caranya memecahkan persoalan adalah cara yang tidak pernah terbayang di dalam angan-angan kita sebelumnya. Tetapi setelah beberapa lama kita mengenal mereka, maka kita pun akan segera dapat mengetahui apakah yang telah mereka lakukan. Hampir sama dengan cara-cara yang ditempuh oleh penjahat-penjahat kecil yang tidak mengenal kejantanan. Tetapi kita perlu mengetahui cara-cara itu ayah, sehingga kita tidak akan selalu terjebak di dalam kelicikannya. Ya Arum, kita memang harus mempelajari ilmunya. Ilmu yang licik dan pengecut. Sebelumnya kita tidak pernah mengenalnya. Apalagi kesatria dan bangsawan yang turun-temurun memiliki darah jantan. Tetapi jika kita mempelajarinya bukan maksud kita untuk mempergunakannya. Namun dengan demikian kita tidak akan dapat masuk ke dalam perangkap, apalagi mereka sama sekali tidak menjadi malu dan menyesal apabila cara-caranya yang licik itu kemudian kita ketahui. Mereka sama sekali tidak mempedulikannya. Seakan-akan mereka tidak pernah melakukan apapun juga. Nah, demikianlah Arum. Kau sudah tahu bahwa yang terbunuh itu memang orang-orang Kumpeni sendiri, betapa kejamnya ayah. Mereka mengorbankan jiwa orang lain untuk mengelabui perjuangan rakyat Surakarta. Ya, memang kejam sekali. Mereka tidak menghargai jiwa manusia. Mereka menganggap bahwa jiwa kita, orang-orang yang mempunyai kulit berwarna itu, seperti jiwa budak-budak yang tidak berharga sama sekali." Tiba-tiba Arum menggeram. Katanya, "Kita tidak dapat membiarkan diri kita kehilangan martabat kemanusiaan kita. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi dengan caranya masing-masing. Namun yang agaknya sebentar lagi, Pangeran Mangkubumi pun akan menempuh cara yang sama. Ya, Kakang Buntal telah dipanggilnya. Tentu bukan hanya Kakang Buntal sendiri, tetapi berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus." Kiai Danatirta menganggukkan kepalanya. Lalu katanya, "Arum, kau dapat menjelaskan apa yang kau ketahui tentang Kumpeni itu kepada rakyat Jatisari. Tetapi seperti yang aku katakan, kau harus berhati-hati. Kumpeni mempunyai telinga dan mata di mana-mana. Justru orang-orang yang memiliki kulit seperti kulit kita inilah yang telah merusakkan setiap usaha kita dengan upah yang besar.
Tetapi upah itu pun hanya sekedar janji, karena orang-orang itu pun pada saatnya akan dibunuh sebagai perampok dan yang lain disebutnya sebagai pengikut Raden Mas Said. Arum menyadari keadaan itu. Karena itulah, maka ia dengan sangat berhati-hati berusaha untuk mengatakan kebenaran yang diketahuinya. Mula-mula hanya di dalam lingkungan kecil, yang diketahuinya mempunyai sikap yang sejalan menghadapi company, meskipun mereka tidak dapat berbuat apapun juga karena mereka tidak memiliki kekuatan. Memang masuk akal, desis seorang tua berjanggut putih, dari mana kau ketahui akal licik itu Arum? Aku hanya menduga-duga saja kakek. Mungkin aku salah, kau benar. Aku yakin kau benar. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan perjuangan Raden Mas Said. Pendirian itu pun perlahan-lahan menjalar dari orang-orang yang satu kepada orang yang lain. Sehingga akhirnya tidak ada lagi yang dapat mengatakan bahwa yang pertama-tama meragukan tindakan company itu adalah Arum. Tetapi seperti yang diperhitungkan oleh Kiai Danatirta, maka ada jiwa telinga company yang mendengarnya bahwa di padukuhan kecil yang bernama Jatisari, ada orang-orang yang menganggap bahwa company telah melakukan kecurangan itu. Itulah sebabnya maka di padukuhan Jatisari kadang-kadang tampak orang-orang yang tidak dikenal lewat di jalan padukuhan mereka. Meskipun sejak lama jalur jalan itu selalu dilalui oleh banyak orang, dan kadang-kadang orang-orang yang tidak dikenal, tetapi bagi Kiai Danatirta, tampak ada perbedaan tingkah laku dari orang-orang yang mempunyai maksud-maksud tertentu di daerah Jatisari. Itulah sebabnya maka Kiai Danatirta selalu berpesan kepada Arum untuk berhati-hati. Arum, sudah banyak orang yang bersikap benar menanggapi perampokan dan pembunuhan yang memakai kedok laskar Raden Mas Said. Karena itu, janganlah menyebarkannya lagi, karena akhir-akhir ini aku menaruh curiga kepada beberapa orang yang tidak aku kenal mondar-mandir di padukuhan ini. Apakah maksudnya? Bertanya Arum. Tentu mereka mendapat laporan bahwa rakyat Jatisari mencurigai desas-desus tentang perampok-perampok itu. Arum mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, baiklah ayah. Aku akan diam. Pengertian itu sudah cukup tersebar di antara rakyat Jatisari. Namun demikian ayah, apakah orang-orang yang sampai saat ini masih bersedia diperalat itu tidak mengerti bahwa kawan-kawannya terbunuh setelah tidak diperlukan lagi? Mungkin mereka mengerti, tetapi mereka mempunyai sesuatu yang lebih berharga menurut dugaan mereka sendiri dari kawan-kawannya yang terbunuh. Atau mereka menyangka bahwa kawan-kawannya yang terbunuh itu telah berkhianat dan harus dimusnahkan. Arum mengangguk-angguk. Itu adalah sikap yang sangat licik dari company. Tetapi Arum juga mempunyai dugaan lain, bukan saja kelicikan company, tetapi juga karena kebodohan kita sendiri. Apalagi karena kita adalah orang-orang yang tamak, yang segera tergelincir karena gemerlapnya sekeping uang. Dan orang yang demikian itu sebenarnya memang ada. Ketika Arum dan beberapa orang kawan-kawannya sedang duduk di bawah sebatang pohon duet di Pategalan, dilihatnya dua orang anak muda yang berpakaian seperti pedagang-pedagang yang kecukupan lewat di jalan di sebelah Pategalan itu. Ketika keduanya melihat beberapa orang gadis yang sedang duduk, maka keduanya pun saling berpandangan sejenak, lalu langkah mereka pun terhenti. Gadis-gadis yang sedang duduk berteduh itu pun menjadi berdebar-debar. Mereka belum mengenal kedua anak-anak muda itu. Apakah aku dapat bertanya Kisanak? Desis salah seorang dari keduanya sambil melangkah mendekat. Tidak ada seorang pun dari gadis-gadis itu yang menjawab. Mereka saling berdesakan dan bahkan ada di antara mereka yang menjadi tersipu-sipu dan memalingkan wajahnya. Aku tidak apa-apa. Aku hanya ingin bertanya. Seorang gadis yang bertubuh pendek memberanikan diri untuk menjawab, silahkan. Jika aku dapat menjawab, aku akan menjawabnya. Anak muda itu tersenyum. Katanya, bagus. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih. Arum yang juga berdiam diri memperhatikan kedua anak muda itu berganti-ganti. Tetapi ia merasa bahwa keduanya belum pernah dilihatnya. Siapakah namamu? Bertanya anak muda itu kepada gadis yang bertubuh pendek. Gadis itu terdiam sejenak sambil menutup senyumnya dengan telapak tangannya. Wajahnya menjadi merah. Apalagi ketika anak muda yang tampan dan berpakaian cukup baik itu berjongkok di hadapan gadis-gadis yang sedang duduk itu, disusul dengan anak muda yang seorang lagi. Siapakah namamu? Desak anak muda itu. Gadis yang bertubuh pendek itu bergeser surut sehingga mereka pun menjadi semakin berdesak-desakan. Ah,
Kenapa kau malu? Anak muda itu tersenyum, kau cantik sekali. Ah, gadis itu tiba-tiba saja menyembunyikan wajahnya. Belum pernah ia mendengar seorang anak muda memujinya langsung di hadapannya. Bahkan kadang-kadang ia merasa rendah diri karena tubuhnya yang pendek dan wajahnya yang agak kasar. Karena itu ketika seseorang memujinya sebagai seorang gadis yang cantik, maka serasa jantungnya akan berhenti berdetak. Baiklah, berkata anak muda itu, mungkin kalian tidak mau mendengar seseorang memuji. Itu adalah kebiasaan gadis-gadis pedesaan. Tetapi cobalah, katakan, apakah kalian sering melihat sesuatu yang menarik perhatian di padukuhan kalian? Gadis-gadis itu mengerutkan keningnya. Sebagian dari mereka menjadi bingung. Tetapi gadis yang bertubuh pendek itu justru mengangkat wajahnya. Ia merasa berhutang budi kepada anak muda yang sudah memujinya itu. Maksud Tuan, gadis itu bertanya. Anak muda itu tersenyum. Dan sekali lagi ia bertanya, siapa namamu? Meskipun gadis itu menjadi tersipu-sipu lagi. Tetapi ia menjawab, Warsi. Namaku Warsi. Hanya Warsi, gadis itu mengangguk. Nama yang manis sekali. Sekali lagi Warsi menyembunyikan wajahnya dan bergeser surut. Sedang kawan-kawannya mulai berani tertawa tertahan-tahan sambil mendorong tubuh Warsi yang pendek itu. Dan siapa namamu anak manis? Tiba-tiba yang lain bertanya sambil memandang Arum yang duduk bersandar batang pohon duet. Sebenarnya Arum mempunyai sikap yang lain daripada gadis-gadis kawannya bermain. Tetapi ia tidak mau menyatakan dirinya dan kematangan jiwanya. Itulah sebabnya, maka ia pun berpura-pura menunduk sambil bermain-main dengan ujung kainnya. Siapa? Arum tidak menjawab. Tetapi kawan-kawannya lah yang menyebut namanya. Arum. Namanya Arum. Oh, nama yang bagus sekali, desis anak muda itu. Tetapi Arum sendiri tetap menundukkan kepalanya sambil mengumpat di dalam hati, memuakkan sekali. Meskipun demikian Arum masih tetap menundukkan kepalanya, dan dibiarkannya kawan-kawannya menyebut namanya berulang kali dan yang lain mengguncang-guncang. Anak-anak muda itu tertawa melihat sikap gadis-gadis desa yang masih diliputi oleh perasaan malu dan segan. Tetapi mereka dapat mengerti, karena lingkungan hidup yang membentuk mereka adalah demikian. Baiklah, berkata anak-anak muda itu, aku tidak akan memaksa kalian untuk bersikap lain. Tetapi kalian tentu memiliki selera seperti gadis-gadis yang lain. Gadis-gadis kota dan gadis-gadis di daerah yang lebih ramai dari padukuhan sepi ini. Apakah kalian pernah melihat permainan seperti ini? Gadis-gadis itu tertarik ketika salah seorang dari anak-anak muda itu mengambil seuntai kalung merjan yang bagus dari kantong yang dibawanya. Sambil mengguncang-guncang kalung itu, ia berkata, semua gadis senang memiliki kalung seperti ini. Meskipun kalung ini tidak semahal kalung emas, tetapi kalung ini tampaknya lebih cerah dan menyenangkan. Bagus sekali, hampir berbareng beberapa orang gadis memujinya. Tentu, sahut anak muda itu, aku membeli kalung ini di Semarang. Bagus sekali. Sebagus nama-nama Arum dan Warsi. Ah, gadis-gadis itu mulai saling mendorong lagi. Dan Arum pun tidak mau bersikap lain meskipun ia mengumpat-umpat di dalam hatinya. Baiklah. Tetapi, ada yang ingin aku tanyakan kepada kalian. Yang pertama, siapa yang senang akan kalung merjan ini? Dan yang kedua, apakah kalian sering melihat sesuatu yang menarik perhatian di daerah ini? Maksud Tuan, beberapa orang gadis bertanya bersama-sama, apakah kalian pernah melihat perampok yang berkeliaran di sini? Atau mendengar beritanya bahwa di sini ada perampok-perampok? Atau laskar yang lain? Gadis-gadis itu saling berpandangan. Kami memang sedang mencari keterangan tentang perampok-perampok agar perjalanan kami tidak terganggu. Tetapi, tiba-tiba salah seorang gadis bertanya, bukankah perampok-perampok itu sudah ditangkap? Tentu belum semua, kawannya yang menyahut, tetapi berita tentang perampok itu memang bersimpang siur di sini. Maksudmu, bertanya salah seorang anak muda itu, apakah di sini ada laskar yang bukan perampok? Tidak ada. Semuanya tidak ada. Tetapi kami mendengar bertanya, bahwa sebenarnya perampok-perampok yang pernah disebut sebagai Laskar Raden Mas Said itu sebenarnya salah. Mereka adalah orang-orang yang sengaja dibuat oleh Kumpeni untuk mengelabui rakyat, agar membenci pasukan Raden Mas Said. Anak-anak muda itu mengerutkan keningnya.
Mereka memang pernah mendengar bahwa sikap rakyat Jatisari terhadap perampok-perampok itu memang agak lain. Ternyata bahwa rakyat Jatisari tidak mudah dikelabui seperti rakyat di padukuhan-padukuhan terpencil lainnya. Dalam pada itu, dada Arum menjadi berdebar-debar. Tetapi ia tidak dapat mencegah kawan-kawannya mengatakan apa yang mereka ketahui. Jadi, berkata salah seorang dari kedua anak-anak muda itu, kalian tidak percaya bahwa yang merampok itu Laskar Raden Mas Said, dan menganggap bahwa mereka justru orang-orang yang sengaja dibuat oleh kumpeni. Ya, sahut seorang gadis kurus. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Tetapi keduanya lalu tersenyum sambil mengayunkan kalung merjannya. Katanya, nah, siapakah yang senang memiliki kalung ini? Hampir berbareng gadis-gadis itu berteriak, aku. Anak-anak muda itu tertawa. Katanya, baik. Jangan berebut. Aku membawa banyak sekali kalung merjan. Kalung ini memang tidak terlalu mahal. Tetapi sangat menarik. Kawan-kawanmu yang kebetulan tidak ada di sini tentu akan iri hati. Nah, hitunglah, ada berapa orang gadis di sini? Gadis-gadis itu pun saling menghitung di antara mereka sendiri. Dan berebutan, mereka berteriak, 7, tetapi yang lain berkata, 8 orang. Salah, seorang anak muda itu berkata, 8. Benar, ada 8 orang. Nah, aku akan memberikan 8 kalung merjan yang besar. Anak muda itu pun kemudian bangkit dan mengambil kalung merjan. Sambil melangkah semakin dekat ia mengulurkan tangannya menyerahkan kalung itu. Gadis-gadis itu pun kemudian berebutan berdiri untuk menerima kalung itu. Tetapi anak muda itu masih belum memberikan. Katanya, sebentar. Masih ada satu pertanyaan. Siapakah yang mula-mula mengatakan bahwa perampok-perampok itu adalah kaki tangan kumpeni? Bukan anak buah Raden Mas Said. Gadis-gadis itu terdiam. Sejenak mereka saling memandang. Tetapi akhirnya mereka berdesis, kami tidak tahu. Tetapi yang kami dengar adalah dari orang-orang tua kami. Mereka kadang-kadang berbicara tentang perampok-perampok itu jika mereka berada di sawah atau pategalan. Anak muda itu mengangguk-angguk. Lalu, tetapi sebut salah seorang dari mereka yang berpendirian begitu. Aku ingin bertanya kepadanya karena aku akan menempuh perjalanan jauh, agar aku mengetahui persoalannya dengan pasti. Arum menjadi berdebar-debar. Tetapi seperti gadis-gadis yang lain ia ikut mengerumuni merjan itu agar tidak menimbulkan kesan yang lain. Namun demikian, ia sedang berpikir, bagaimanakah sebaiknya menjawab pertanyaan itu. Arum menjadi semakin cemas ketika ia melihat seorang kawannya yang berparas bulat telur dengan mata yang bulat berkata meskipun dengan kepala tunduk, barangkali aku tahu. Arum tidak mau membiarkan kawannya itu menyebut nama seseorang. Sebab dengan demikian orang itu akan dapat menjadi rambatan untuk menemukan sumber yang sebenarnya. Dan sumber itu adalah dirinya sendiri. Karena itu dengan serta-merta ia menyahut, ya, aku juga tahu. Orang yang mula-mula mengatakannya adalah seorang yang bertubuh gemuk. Aku tahu benar karena aku melihatnya. Kawan-kawannya kini berpaling kepada Arum. Kedua anak muda itu pun memperhatikan kata-katanya dengan saksama. Orang bertubuh gemuk dan naik seekor kuda berwarna coklat. Ia datang bersama seorang yang bertubuh sedang dengan kuda belang-belang. Merekalah yang mengatakan kepada orang-orang yang saat itu sedang berada di sawah, bahwa perampok-perampok itu bukan anak buah Raden Mas Said. Jadi kau mendengar sendiri cerita orang itu, bertanya anak muda itu dengan wajah yang tegang. Aku mendengar sendiri, jawab Arum. Anak-anak muda itu mendekatinya. Lalu, katakan, apa yang kau dengar dari mereka? Dan Arum pun mulai menyusun cerita tentang dua orang berkuda yang pertama-tama mengatakan bahwa perampok-perampok itu bukan anak buah Raden Mas Said. Arum pun mengatakan bahwa perampok-perampok yang terbunuh itu pun hanyalah sekedar umpan untuk memancing kepercayaan rakyat dengan mengorbankan jiwa orang-orang tamak itu. Lalu akhirnya, tetapi orang itu mengancam agar kami tidak menyebutkan mereka berdua. Bahkan keduanya berkata bahwa semua kaki tangan kumpeni akhirnya akan dibunuh oleh kumpeni sendiri untuk menghapuskan jejak. Kedua anak muda itu menjadi semakin tegang. Tetapi mereka tidak dapat berbuat banyak. Menilik sikap dan tatapan mata gadis-gadis Jatisari, mereka telah berkata dengan jujur. Dan sudah, barang tentu bahwa mereka tidak akan dapat menyusun cerita itu sendiri.
Kenapa kau sekarang mengatakan tentang kedua orang itu? Bertanya salah seorang dari kedua anak muda itu, bukankah mereka telah mengancam bahwa kau tidak boleh menyebut mereka? Mereka sekarang sudah pergi jauh sekali. Dan mereka tentu tidak tahu bahwa sekarang aku mengatakannya kepada Tuan. Anak-anak muda itu tersenyum. Pikiran gadis desa memang terlampau sederhana. Namun jujur dan dapat dipercaya. Itulah sebabnya maka kedua anak-anak muda itu pun mengangguk-angguk. Salah seorang dari mereka berkata, "Terima kasih. Nah, sekarang aku akan membagi kalung merjan ini." Gadis-gadis itu pun semakin berdesakan maju. Tetapi anak muda yang memegang kalung merjan itu masih belum memberikannya. Dan bahkan ia masih bertanya, "Tunggu sebentar. Aku masih ingin bertanya kepada Arum." Arum menjadi semakin berdebar-debar. "Arum, kenapa cerita orang gemuk itu tersebar di Jatisari? Apakah kau mengatakan kepada kawan-kawanmu bahwa apa yang dikatakan oleh orang gemuk itu benar?" Arum menjadi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian jawabnya, "Aku tidak mengatakan." "Jadi siapa saja di antara kau dan orang-orang yang ada di sawah waktu itu yang menyebarkan pendapat orang gemuk berkuda coklat itu?" Arum menggelengkan kepalanya. Katanya, "Aku tidak tahu." Anak muda itu tersenyum. Katanya, "Sudahlah, jangan hiraukan lagi. Kau menjadi pucat tetapi kau justru bertambah cantik." Ah, Arum menjadi tersipu-sipu. "Nah, kau akan mendapat 2 untai kalung merjan," berkata anak muda itu, "dan kau mendapat kehormatan memilih lebih dahulu." Wajah Arum masih kemerah-merahan. Apalagi ketika tangan anak muda itu menyentuh dagunya sambil berkata, "Pilihlah." Kawan-kawannya mendorong Arum semakin dekat. Dan Arum tidak melawan. Dengan ragu-ragu ia memilih 2 untai kalung yang berwarna kebiru-biruan di antara warna kuning yang lembut. "Kau pandai memilih warna. Kau tidak memilih warna yang tajam. Kau mempunyai kelainan dengan gadis-gadis yang lain," berkata anak muda itu, "caramu memilih warna sangat menarik." Sekali lagi Arum menundukkan kepalanya. Tetapi kali ini ia benar-benar menjadi berdebar-debar. Ternyata kedua orang itu memiliki ketajaman perasaan yang tidak disangkanya. Caranya memilih warna memang tidak sejalan dengan sikapnya yang seperti gadis-gadis yang lain, bodoh, jujur, dan sederhana. Tetapi ia tidak menduga bahwa orang-orang yang tidak dikenal itu memperhatikannya sampai pada caranya memilih warna. Dan ternyata ketika anak muda itu memberi kesempatan kepada Warsi untuk memilih kalung merjan itu, ia memilih kalung yang berwarna merah, kuning tajam diseling oleh warna ungu yang tua. Sedang kawan-kawannya yang lain memilih warna-warna yang mencolok dan silau. Setelah semuanya memiliki kalung itu, maka kedua anak muda itu pun kemudian berkata, "Nah, semuanya sudah memiliki kalung yang bagus. Sekarang aku akan pergi. Aku akan meneruskan perjalanan meskipun aku masih belum mendapat keterangan yang jelas mengenai perampok-perampok itu, sehingga aku masih ragu-ragu." "Baiklah. Tetapi barangkali aku boleh singgah di rumahmu pada kesempatan lain." "Warsi, di mana rumahmu?" "Ah, rumahku hanya sekedar gubuk miring yang jelek." "Malu ah," gadis itu menyembunyikan wajahnya di punggung kawannya. Anak muda itu tersenyum. "Lalu, kalau Arum, di mana rumahmu?" Sebelum Arum menjawab, kawan-kawannya telah mendahului, "Itu, di padepokan itu. Rumahnya besar, halamannya luas." Ah, Arum pun menunduk dalam-dalam. Oh, anak muda itu mengangguk-anggukan kepalanya, lalu, "Baiklah. Jika kau tidak berkeberatan, aku akan singgah. Jika aku kelak lewat di daerah ini lagi, aku akan membawa kalung merjan yang berwarna lunak seperti kesenanganmu, Arum." Arum tidak menjawab. Hampir saja ia memukul tangan anak muda itu ketika tangan anak muda itu sekali lagi menyentuhnya. Untunglah bahwa ia menyadari keadaannya pada waktu itu sehingga ia hanya dapat melangkah surut dan bersembunyi di antara kawan-kawannya. "Sudahlah, kami akan mohon diri. Terima kasih atas sikap kalian yang ramah. Kalian adalah gadis-gadis yang cantik. Gadis-gadis desa adalah gadis-gadis yang cantik, justru karena kalian bekerja setiap hari." Ketika gadis-gadis itu menjadi tersipu-sipu, maka kedua anak muda yang tampan itu pun melangkah meninggalkan mereka. Sekali mereka masih berpaling dan melambaikan tangannya. Gadis-gadis itu pun berebutan membalas lambaian tangan itu dengan melambaikan kalung-kalung mereka yang berwarna cerah. Ternyata kalung itu sangat menyenangkan hati gadis-gadis itu, selain Arum. Ia menjadi gelisah dan cemas.
Firasatnya mengatakan bahwa kedua anak-anak muda itu tidak melepaskan perhatian mereka kepadanya. Bukan sebagai seorang gadis yang menurut mereka adalah gadis yang cantik. Tetapi kelengahannya memilih warna dan barangkah dengan demikian kedua anak muda itu menghubungkan hal itu dengan sikapnya yang lain, telah membuatnya gelisah. Marilah kita pulang, gadis-gadis itu pun saling mengajak. Mereka ingin segera menunjukkan kalung masing-masing kepada orang tua mereka dan kepada kawan-kawannya yang kebetulan tidak bersama mereka. Marilah, marilah, mereka saling menyahut. Sebentar lagi aku akan menyusul kalian, berkata Arum, aku masih akan memetik terung. Marilah aku bantu. Aku hanya ingin bertanya. Terima kasih. Silahkan berjalan dahulu. Bersambung ke jilid 28. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.